Shalom teman-teman semua. Selamat datang di ibadah pembekalanku Training Penata Layanan 2021 bersama saya Clarita dan teman saya yang cantik Sacrifice, dan pada hari ini kami akan menjadi Master of Stock menemani kalian semua. Sebelumnya nih teman-teman, aku mau tanya dulu kabar dari MC kita, Clary. Gimana nih kamu? Wah, puji sekali kalau Clary pada pagi hari ini baik. Kalau untuk Sacrifice, pagi hari ini gimana nih? Baik gak? Baik dong tentunya. Nah, Faiz udah Baik tahu dong belum tema tentunya. kita pada hari ini apa aja? Udah dong, jadi teman-teman semua, tema kita pada hari ini adalah Every Christian is a steward, atau artinya setiap orang Kristen adalah pelayan, yang mana sesuai yang diambil dari Matius 25 ayat 14-30, yaitu perumpamaan tentang talenta, di mana kita sebagai orang Kristen yang merupakan pengikut Kristus sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti jejak Tuhan, karena Tuhan datang ke dunia menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Dan menjadi seorang pelayan tidak hanya sekedar memberitakan firman Tuhan, tetapi setiap kita diberikan talenta yang harus kita kembangkan dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, itu dia tadi tema kita untuk rangkaian acara ibadah kita pada pagi hari ini. Gimana, Kulers? Udah pada semangat pasti pas dengerin tadi definisi temanya apa ya kan? Nah, karena udah makin semangat nih, sebelum kita mulai ibadah, tentunya kita punya rules and regulations untuk sepanjang acara kita pada pagi hari ini. Untuk rules yang pertama, mungkin Kak Faiz boleh? Oke, MTD boleh next slide dulu ya. Baik, untuk rules and regulation yang pertama yaitu diharapkan untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Lalu, rules yang kedua adalah open cam, kecuali bagi yang berkendala. Dan selanjutnya diharapkan seluruh peserta untuk dapat menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan untuk sepanjang perjalanan ibadah diharapkan untuk mic masing-masing agar dapat di-mute dan dapat di-unmute di saat-saat tertentu. Lalu, untuk rules yang keempat, jika ingin keluar dari room meeting karena ada kegiatan yang mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang telah tersedia. Dan untuk yang terakhir, diharapkan untuk seluruh peserta agar dapat antusias sampai selesainya acara. Nah, itu dia tadi rules and regulations yang akan dan harus kita aplikasikan sepanjang acara kita. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan mulai acara ini dengan mendengarkan speech dari project manager kita, Kak Angelia Wala. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, shalom semua. Welcome to Training Penata Layanan 2021. Puji Tuhan, training penata layanan ini bisa Tuhan sertai mulai dari sesi interview sampai sesi pembekalan ini. Walaupun diselenggarakan secara online, tapi tentunya tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Aku juga mau berterima kasih kepada Sher Mahayoni yang telah bersedia menjadi saluran berkat bagi para penata layanan dan kita semua di sini di pembekalan training penata layanan ini. Oke. Dan tentunya aku juga mau berterima kasih kepada Vice Project Manager aku, Sharon. Dan aku juga mau terima kasih kepada seluruh komite penata layanan ini yang sudah aku anggap seperti keluargaku sendiri. Terima kasih atas seluruh kerja keras kalian, dan tentunya aku sangat mengapresiasi semua kerja keras kalian. Dan aku yakin kalian sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan aku juga mau bilang semangat kepada seluruh penata layanan, karena pelayanan kalian di KUL ini akan dimulai dari sini. Dan aku harap komitmen yang telah kalian katakan dapat betul-betul kalian pertahankan, dan semoga pelayanan yang kalian berikan dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Sekian dari aku, selamat beribadah.
Oke, terima kasih atas speech dari Kak Angelia tadi. Dan teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh Excel. Para Excel, dipersilakan. Oke, thank you MC. Teman-teman, sebelum kita mulai pembekalan kita pada hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa ya. Bapa yang baik, Bapa di surga, sekarang kami boleh berkumpul lagi di sini Tuhan, dan kami akan masuk ke agenda kami yang selanjutnya, yaitu pembekalan. Tuhan, kami bersyukur karena minggu lalu kami boleh selesai dengan interview, dan sekarang kami boleh mempersiapkan dan akan memulai sesi pembekalan ini. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, untuk setiap sesi yang akan kami lewati, akan kami lakukan dalam pembekalan ini. Kiranya lewat pembekalan ini kami bisa lebih mengerti lagi esensi-esensi pelayanan, dan kami bisa membawa sesuatu yang berharga dari sini sebagai bekal untuk pelayanan kami ke depannya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap orang yang bertugas di hari ini, biarlah mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu pula dengan preacher Tuhan, Engkau pakai dia agar apapun pesan yang ingin Engkau sampaikan lewat dia Tuhan. Bapa, terima kasih. Hanya ini doa dan permohonan kami di pagi ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan melandasi seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih buat Excel atas doanya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Selamat beribadah, Coolers. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya ayo, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Nyanyikan sama-sama. Raja Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Bapa, aku lebih dari siapa yang kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Abadi selalu engkau tetap memilihku, gerakanku sempurnakan jadi pagar yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Tak pernah masa lalu engkau tetap memilihku, bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku.
Kepada Sermon Hayoni dipersilakan. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan beri. Kami mau menyadari betapa kasih-Mu itu sangat luar biasa dan kami ingin semua tinggal dalam kasih dan merasakan kebaikan-Mu dan bertumbuh sesuai dengan anugerah yang Tuhan beri. Terima kasih kalau Engkau mengajak kami terlibat dalam pelayanan. Siapa sih kami ini sehingga Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melayani. Itu kehormatannya yang tidak ada terkira. Bersyukur dan bentuklah kami sesuai dengan yang Engkau mau, bukan yang kami mau. Karena kami sadar juga bahwa kehendak-Mu itulah yang paling baik. Kehendak-Mu itulah yang sempurna, yang kami inginkan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk seluruh ibadah persiapan training penata layanan ini, biar setiap kami boleh secara pribadi bertemu dengan Engkau, merasakan kasih-Mu, merasakan arahan dan bimbingan-Mu bagi setiap kami. Pakai kami yang terbatas ini untuk menjadi alat-Mu, menolong dan juga memperlengkapi tim penata layanan supaya mereka menjadi yang seperti yang Tuhan mau. Bukan serupa dengan kami, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Nah, pagi ini saya mau berbagi tentang apa yang menjadi tema besar dari KUL, ya. Bahwa bekerja bagi Tuhan adalah sesuatu kehormatan, namun kita bukan pemilik, atau hanya menjadi stewards, being God's stewards. Seperti yang diarahkan bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab mengelola yang Tuhan percayakan. Bahkan apapun yang kita punya, itu sebenarnya bukan milik kita. Di dalam Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi menjadi pelayan Tuhan di KUL, kita melakukan tugas apapun, bukan kita pamer kepada orang lain, berharap orang lain akan menilai kita bagus, memuji kita, tetapi ini sebuah tanggung jawab untuk melayani dengan sepenuh hati, memuliakan Tuhan tanpa alasan yang lain. Nah, banyak hal yang akan kita jalani ketika kita melayani, tapi saya pagi ini ingin sekali setiap peserta penata layanan boleh memahami apa yang menjadi kebutuhan Tuhan bagi umatnya. Di dalam perjalanan pelayanan hidup saya menemukan banyak sekali sesuatu yang paradok, sesuatu yang tidak sesuai dengan iman Kristen, keyakinannya di dalam mereka menjalani kehidupan ini. Harta orang fasik akan lari kepada orang benar. Orang benar akan diberkati. Cucu orang benar tidak akan kekurangan. Kita keturunan Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita mendapat warisan kekayaan karena kita semua adalah dibenarkan. Tetapi saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan gagal untuk hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kehendaknya, yaitu firman terjadi dalam hidupnya.
Nah, apakah yang membuat ini gagal? Karena kenyataannya banyak sekali kita, anak-anak Tuhan, bekerja, mengabdikan hidup kepada orang-orang yang justru tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Saya akan membaca di dalam kitab Lukas, ya, kita semua boleh memperhatikan, di dalam kitab Lukas, ayat 1-9. Ini menarik sekali. Saya baca ini berulang kali, dan saya ingin berbagi kepada semua teman-teman yang akan mengambil bagian dalam pelayanan di KUL. Ya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 1-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan bahwa tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya bila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ada beberapa penjelasan tentang kisah ini yang menarik untuk disimak, tetapi tentu tiap hamba Tuhan yang menjelaskan dengan berbagai latar belakang dan kondisi saat itu. Nah, saya mencoba memahami ini sebagai tantangan kepada orang Kristen bahwa di dalam fakta-fakta atau kehidupan kekristenan, pelayanan, hidupnya benar, hidupnya rajin, hidupnya mencintai Tuhan. Tetapi pada giliran kenyataan ketika hidup, bahkan sampai akhir hidupnya, saya melihat kehidupan kemenangan itu tidak dicapai. Mereka justru hidup di dalam keterpurukan, kesedihan, dan menyakitkan. Sesuatu yang menurut saya mereka bukan hanya gagal di dalam memahami kehendak Tuhan, tetapi kehidupannya betul-betul hanya pada taraf ingin dan berharap. Namun semua harapan itu tidak pernah terjadi. Nah, kenapa? Dan mereka lebih banyak bekerja seperti ayat ini kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, rekan sekerja di dalam Tuhan, ini apa yang dilakukan bendahara yang tidak jujur ini akhirnya sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, kemudian dia berbuat kebaikan, tidak jelas apa yang dimaksud dengan memberikan surat utang diturunkan, dia menerima uang atau tidak, tetapi apa yang menjadi kesimpulan tuannya adalah apa yang dilakukan disebut dengan scrutiny. Scrutiny itu bukan sebuah yang licik, tetapi bisa dikatakan bijaksana. Nah, tindakan bijaksana itu adalah berasal dari sebuah kemampuan untuk memanage, mengatur. Ini yang penting. Nah, rupanya kegagalan orang Kristen di dalam mengiring Tuhan menjadi penata layanan yang baik adalah bukan karena dia kurang berdoa, bukan karena kurang memahami firman, tetapi seringkali tidak bisa yaitu bijaksana atau memanage, mengatur dengan baik. Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh Myles Munroe yang berjudul Automatic Billionaire. Jadi menjadi kaya itu sebuah otomatis menjadi bilioner. Kalau kita tak paham firman Tuhan, kenapa?
Harta kekayaan yang orang ingin cepat kaya jatuh dalam berbagai percobaan, tetapi yang kekayaan sedikit demi sedikit. Dan penelitian mengatakan kalau kita sejak pertama bekerja, kemudian kita menabung satu hari bahkan 10.000, kemudian diinvestasikan dengan benar, maka pada usia pertengahan, maka 20-30 tahun dia bekerja sudah memiliki harta yang disebut dengan miliaran. Dan itu bilioner yang otomatis. Nah, namun seringkali orang percaya kawan-kawan di dalam pelayanan nggak memiliki kemampuan untuk memanage. Saya mengambil contoh. Di dalam kitab Kejadian pasal 2, ya, ini jarang sekali dibahas. Saya membahas supaya kita semua memiliki gambaran yang utuh betapa pentingnya kita menjadi penata layanan atau steward mengelola apa yang Tuhan percayakan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4-5, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, belum ada sama apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan di bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi, semuanya diminta untuk tidak tumbuh dulu, ditahan. Karena apa? Tidak ada orang yang mengerjakan. Nah, orang yang mengerjakan ini adalah orang-orang yang memanage dalam bahasa sekarang. Kemampuan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Bahkan salah satu kelemahan mendasar di dalam seluruh pelayanan, kenapa gereja banyak bangkrut, kenapa gereja banyak mengalami kegagalan dalam memanage aset-asetnya. Konflik itu terjadi karena tidak bisa memanage. Bukan mereka tidak memahami firman, tetapi kegagalan memahami firman yang seutuhnya, yaitu dalam tindakan lanjutnya, yaitu implementasi firman, mereka biasanya gagal. Ambil contoh, ketika kita ingin menerima harta berkat miliaran, ya, kita minta Tuhan miliaran, tetapi ketika Tuhan cek, berkat yang kamu terima kemarin digunakan untuk apa? Kemarin kamu terima, katakanlah kiriman 2 juta. Apakah engkau membayar perpuluhan? Apakah engkau gunakan dengan betul-betul proper? Setiap rupiah yang dikeluarkan ada catatannya. Berapa yang kau simpan untuk masa depanmu? Ternyata enggak banyak yang lakukan itu. Artinya apa? Mereka hanya mempercayai Tuhan menjaga hidupnya, Tuhan menolong, tetapi ketika Tuhan memerintahkan untuk mengatur, mengelola, kita tidak mempunyai catatan pengelolaan yang benar. Akhirnya terjadi ketika mereka menjalani kehidupan dengan quote-unquote percaya pertolongan Tuhan mujizat, itu hidupnya tidak tertolong. Dan itu banyak sekali. Bukan Tuhan tidak mau menolong, tetapi kegagalan orang itu memanage. Banyak orang yang ingin minta rumah, tetapi kos-kosannya tidak dirawat dengan baik. Kos-kosannya tidak dibersihkan, tidak dijadikan tempat yang nyaman. Itulah yang disebut dengan apa? Mengelola. Jika seseorang tidak bisa dipercaya harta orang lain, mana mungkin dipercaya harta sendiri. Nanti kalau kawan-kawan kerja lulus kuliah, maka biasanya rata-rata ya kebanyakan orang itu bekerja. Memang ada orang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi entrepreneurship, tapi tidak banyak. Di Indonesia rata-rata bekerja. Dan ketika dia bekerja, sebenarnya itu proses yang bagus juga, apa? Dipercaya harta orang lain. Kita menggunakan waktu dengan baik. Setiap rupiah yang diberikan dikelola dengan baik. Ketika saya bekerja di perusahaan multinasional, saya bekerja di lembaga pelayanan, saya belajar mempunyai standar yang sama. Yaitu itu bukan harta saya. Saya tidak mau markup even 1 rupiah saja. Kenapa? Itu bukan milik saya. Saya harus punya catatan yang benar. Ketika saya jadi anggota tim, maka saya mengingatkan atasan saya. Pak, ketika dibagi uang yang nggak sah, saya bilang, saya tidak menerima. Saya tidak mau. Ketika saya jadi pimpinan sebuah unit, saya dengan tegas mengatakan, tidak ada markup di sini. Kalau butuh, kalau saya ada, saya kasih. Saya sadar bahwa apapun yang dipercayakan itu adalah harta orang lain, mesti kita kelola dengan benar. Nah, pertanyaannya, berapa banyak yang sadar akan hal itu? Nanti kawan-kawan kalau lulus, mau nggak praktek seperti ini? Kita minta peserta supaya kul bertambah, atau jemaat ketika kita melayani. Tetapi jemaat yang dikirimkan atau anggota kul yang dikirimkan, kita tidak kelola dengan benar. Maka potensi Tuhan menjauhkan kita dari jiwa-jiwa baru. Kenapa? Kalau datang sama kita, kita tidak urusin dengan benar.
Nah, kemampuan memanage inilah yang sangat kurang di dalam sebuah tata laksana pelayanan. Rata-rata dimanapun. Sehingga orang kita profetik, mereka langsung bekerja. Ketika kita bicara mengasihi sesama, saya harus mengatakan Presiden Jokowi praktek. Bagaimana mengasihi, bagaimana membangun. Bahkan orang-orang yang tidak suka pun dia tidak terlalu peduli. Dia melakukan apa yang baik. Bagaimana dengan hidup kita? Kenapa kita tertinggal, left behind terlalu jauh? Karena kita tidak memiliki kemampuan mengelola. Gereja-gereja banyak dipimpin oleh sekolah teolog. Saya juga belajar teologi, saya menikmati. Tetapi kebutuhan adalah kemampuan untuk memanage sebuah gereja. Bagaimana menerima kepercayaan dari Tuhan untuk sungguh-sungguh detail betul dengan dikelola dengan benar. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, saya banyak menumpai orang-orang yang klaim, ya, dalam nama Yesus saya diberkati, dalam nama Yesus harta bangsa-bangsa, kemiskinan tidak menjadi milik kita. Mereka punya iman, punya keyakinan, tetapi sampai meninggalnya orang itu dalam kemiskinan. Saya melihat sendiri, sahabat-sahabat saya pelayanan, menganggap remeh hidup ini. Menganggap remeh apa yang dipercayakan. Sehingga dia tahu Tuhan Maha Besar, tetapi ketika dia berdoa, mendapat inspirasi, pernyataan Roh Kudus, dia berhenti. Artinya apa? Lebih banyak orang malas. Lebih banyak orang mengizinkan dirinya seperti orang malas yang dikatakan pemalas, tidur lagi, bangun lagi tidur, dan kemiskinan menyergap seperti seorang prajurit. Artinya apa? Every Christian is a steward, berbicara kita mengelola, memanage hidup kita. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, kalau engkau begitu tinggal terbenam dalam firman Tuhan, menyelidiki firman dengan baik, dan jangan pernah lupa bahwa firman itu tidak untuk hanya diketahui, tetapi implementasi dari firman itu menjadi sebuah challenge bagi kita, tantangan bagi kita. Sangat simpel, sederhana. Ketika di dalam firman Tuhan berkata, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Apakah implementasinya? Hanya di dalam gereja atau di dalam seluruh perjalanan hidup kita? Kita tidak sempurna. Kita sering berbuat salah. No problem. Tetapi janganlah menjadi orang bebal. Kesalahan kita ulangi berulang kali. Kita janji, ya begitu gampang kita batalkan. Begitu gampang kita tidak menghormati, karena janji sama orang biasa, perkawan biasa, ada yang lebih penting kita tinggalkan. Adalah sikap yang tidak menjadi orang-orang yang mampu mengelola dengan baik. Bukan manajerial yang baik. Ketika kita mengkuliah, beban tugas yang banyak, kita diminta untuk jujur, tidak nyontek. Kita juga punya tugas penata layanan. Kita juga sebagai anak punya rasa tanggung jawab, punya hormat sama orang tua. Bahkan di dalam gereja kita masih ada banyak hal. Kita mengiyakan semua hal, tapi kita kadang-kadang tidak tepat. Itu butuh manajemen. Bagaimana kita sukses di dalam pendidikan. Ketika kuliah, saya sebagai ketua persekutuan, saya menantang setiap anggota kawan-kawan persekutuan saya. Tidak ada mencontek. Kita bagus di dalam PI, pelayanan, penginjilan, tapi kita juga bagus di dalam IP, indeks prestasi. Mungkinkah itu? Mungkin kalau kita memanage dengan baik. Ketika saya memutuskan melayani Tuhan, saya akan hidup dengan sederhana. Saya investasi sejak masa muda. Saya belajar hal-hal yang penting, dan Tuhan menolong. Ketika masa pertengahan, saya punya anak, saya tetap bersikukuh. Saya tidak mau berhutang.
Saya mengelola dengan hati-hati, sederhana. Saya minta kekuatan Tuhan. Dan saya masih ingat malam-malam ketika saya mau tidur, saya membuat proposal pelatihan di perusahaan. Jam 11, setengah 12 saya capek hari itu. Saya mau tidur, kemudian masuk, lihat kamar anak saya lihat wajah mereka, lihat istri saya. Saya berpikir, kebutuhan mereka banyak. Saya adalah pria yang bertanggung jawab. Proposal saya belum berhenti, belum selesai. Saya tambah 2 jam lagi malam itu, sambil nangis, Tuhan berkatilah apa yang saya kerjakan. Kemudian saya email, selesai. Saya nggak mau menunda. Saya tahu ada bagian yang harus saya kerjakan. Nilai-nilai seperti itu melekat dalam diri saya, sehingga ketika diberi kesempatan, berbagai kesempatan, saya tetap dengan cara hidup yang sederhana, tidak berubah, mencukupkan dengan hal sederhana, karena kebutuhan kita tidak banyak, tapi kita bisa memberi untuk pelayanan, kita bisa saving untuk hari tua, kita bisa hidup tidak di dalam tekanan apapun. Karena apa? Kita kalau disuruh melakukan dosa dalam perusahaan, kita memilih, lakukanlah sendiri. Aku memilih jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah siap membangun kehidupan. Nah, mumpung penata layanan di KUL ini bersama-sama kita, saya mengingatkan, bangunlah diri Anda dengan memanage yang benar hidupnya. Banyak yang klaim, marah, menghakimi. Oi, tadi pagi saya jam 4 udah berdoa, setiap Sabtu saya jam 4, kemudian saya tadi juga lihat, oh jam 9 undangannya, saya sudah siap, ternyata 9.45. No problem, saya mengerti masalah komunikasi, tidak ada masalah, kita perbaiki. Tetapi saya mengingatkan, ketika tadi pagi, kita berdoa bersama-sama, Tuhan memberikan hal yang sangat penting, betapa sejak muda, kita ini harus benar-benar membangun di atas fondasi yang kuat, mampu memanage. Ada banyak ketika saya bekerja sebagai profesional, saya hanya menulis, ini yang merubah hidup saya. Kira-kira 15 tahun yang lalu, saya membuat pertama kali ada blog lucu, ya. Blog-blog lagi muncul, ya, seperti sekarang. Saya membuat tulisan buat blog namanya The Truth Consulting for Better Life. Saya tulis, kemudian saya pakai nilai-nilai hidup saya tulis di situ, ya sederhana dan tidak terlalu mewah. Suatu malam ketika saya selesai doa, gitu, tiba-tiba ada WA masuk. Waktu itu bukan WA, SMS. Dan rupanya itu sebuah perusahaan training soft skill nomor 1 di Indonesia. Dia bilang, Pak, bolehkah Bapak menjadi trainer bagi kami? Saya bingung. Saya tidak mengajukan, tidak apa. Dan sejak saat itu ketika saya mengiyakan, saya membagikan diri saya, hidup saya, hampir ke seluruh perusahaan multinasional soft skill, perusahaan minyak. Bagaimana mereka bicara di depan publik, bagaimana mereka mengatasi tekanan, hal-hal yang simpel yang saya hidup itu dibagikan. Dan tahu nggak berkatnya? Wow. Saya masih ingat ketika itu saya jalani, saya punya nilai, namanya apa? Kalau saya iya, saya akan berbicara iya. Saya mengajukan sebuah proposal training ke perusahaan multinasional di Sulawesi selama seminggu. Kemudian saya selesai lagi training di Jogja, saya pulang, teman saya yang di Jakarta, waktu ada Pak Tandri Apeng dan kawan-kawan bikin seminar dan saya diminta jadi moderator yang semua free karena punya teman. Ketika saya sudah iya, perusahaan yang di Sulawesi menelpon saya dan berkata, Pak, Bapak proposalnya berhasil diterima. Mau nggak Bapak menyediakan waktu ini? Kapan, tanggal berapa? Waduh, saya bilang, hari Kamis itu saya nggak bisa. Loh, Pak, ini nggak bisa, Pak. Bisa nggak digeser? Nggak bisa, Pak. Ini CEO semua sudah oke. Ya sudah, saya cari pengganti, mau nggak? Oke. Ketemu pengganti, habis itu saya bilang, jalani hidup seperti biasa. Say no to those first temptation. Katakan tidak untuk cobaan apapun. Saya menjalani sebagai moderator hari Kamis, hari lain. Tiba-tiba selesai saya menjadi moderator, telepon saya berbunyi,
Dan saya ingat persis 3 perusahaan besar, yaitu kantor pajak Pratama Cikarang, kemudian Cibitung, dan PT Askes, meminta saya untuk memberikan motivational speech tentang pada saat ulang tahun mereka tentang hidup yang berkemenangan. Bagaimana kita bisa adaptasi. Nah, saya mendapatkan ucapan terima kasih atau honor yang besarnya sama dengan kalau saya harus ke sana. Artinya apa? Value, kemampuan untuk menata diri, ketetapan untuk tidak berhutang, untuk saving dengan sederhana. Itu hidup kita harus dimulai sejak muda. Rick Warren, sejak usia 9 tahun, dia ketika jualan koran, dia sudah menabung untuk dibelikan saham. Bedakan antara pelit dan berhemat. Nah, kembali kepada prinsip firman Tuhan, kawan-kawan penata layanan yang dicintai Tuhan. Ini adalah challenge kepada kita, tantangan kepada kita. Bagaimana kita menerima kebenaran firman dan kemudian kebenaran firman itu dipraktekkan. Kita akan lihat sedih sekali kalau kehidupan orang-orang parubaya, ya, firman Tuhan juga mengatakan orang yang menggaruk keuntungan bukan miliknya. Di dalam kitab Yeremia dikatakan apa? Dia pada usia pertengahan disebut menjadi orang yang sangat bodoh, bebal, kemiskinan, kehilangan semuanya. Jadi bangunlah kawan-kawan semua di atas fondasi kebenaran firman Tuhan dan praktek untuk memanage. Apapun yang dipercayakan Tuhan, itu bukan milik kita. Bahkan nanti kalau engkau menikah, engkau menjaga kekudusan sebelum menikah, itu adalah apa yang disebut dengan apa itu? Menjaga. Bahkan ketika engkau punya anak, sadar anak itu bukan anakmu yang diperlakukan sesuai dengan apa keinginan kita, bukan. Tetapi itu titipan Tuhan dalam hidup kita. Pekerjaan kita jalani, dan nanti nggak selamanya engkau bekerja. Kenapa? Kalau engkau bekerja, orang menilai value dirimu hanya dengan pandangan mereka. Tetapi engkau adalah ciptaan Tuhan yang maha tinggi. Gunakan talenta yang Tuhan beri, yang disebut dengan gift untuk dikembangkan. Gift itulah yang kau cintai, engkau yang suka nyanyi dengan bagus, dikembangkan menjadi penyanyi yang terbaik. Maka engkau sekali nyanyi, maka sama dengan orang bekerja selama 1 bulan. Orang yang ahli dalam kepemimpinan namanya Miles Monroe dari Bahama yang tadi saya sebut, dia cerita, ketika yang lain sudah selesai kuliah kerja, atau teman-temannya kerja, dia memutuskan untuk mengembangkan gift, talenta yang dia punya. Dia sekolah sampai 4 gelar doktor dia capai di dalam manajemen, dan dia yang mengatakan bahwa kebutuhan manajemen gereja itu sangat penting, anak-anak Tuhan sangat penting. Dia ketika dia umur kecil lahir dengan 6 bersaudara, tinggal di rumah, yang tidur di lantai, kemudian dia ke gereja bertahun-tahun dan hidupnya nggak berubah. Dia marah sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, katanya engkau memberkati, katanya engkau membawa kelimpahan bagi anak-anakmu. Tuhan memberikan inspirasi dalam dirinya yang mengubah hidupnya. Tuhan bilang gini, inspirasi kepada dirinya. Nah, aku menciptakan manusia, bukan kaya dan miskin. Kaya dan miskin tergantung kepada dirimu. Apakah engkau menjadi pengelola yang baik atau tidak? Dan itu merubah total bagaimana dia hidup mulai ditata. Dia tinggal sama mertuanya 4 tahun. Bersama-sama supaya bisa menabung, hemat. Dan ketika dia meninggalkan mertuanya, dia memiliki sekarang rumah sebelum dia dipanggil tuannya, pelayanan yang sangat besar, mempengaruhi bahkan seluruh negara, bahkan ketika dia adakan rapat kepemimpinan, bagaimana tentang pemimpin-pemimpin seluruh dunia, dia menjadi salah satu yang mementor mereka dari negara kecil di Bahama. Karena apa? Kemampuan untuk memanage. Nah, sahabat-sahabat dikasih Tuhan, engkau semua dicintai Tuhan, tetapi itu tidak boleh berhenti di situ. Kembangkan, manage semua yang Tuhan sudah berikan. Waktu contohnya. Sejak muda sadarlah, kita ini mesti ingat bahwa kita punya waktu 24 jam, 2,4 jam paling tidak digunakan untuk urusan dengan Tuhan. Ada waktu membaca buku rohani. Kalau sekarang saya suka berkemah. Saya pergi berkemah, menikmati
ingin kembali mempertanyakan hal-hal yang basic. Apakah jalan yang saya jalan itu benar? Nah, kemudian saya lanjutkan. Ketika Myles Munroe mengembangkan gift-nya, talentanya, dia cerita. Sekarang sebelum dia meninggal, tentu saja sekali dia sudah meninggal, dia cerita si teman saya 3 bulan. Kenapa? Karena gift. Engkau bekerja boleh, tapi jangan lupa kembangkan yang engkau mau, yang Tuhan sudah taruh talenta di diri. Sehingga apa? Engkau bukan dibayar sampai pensiun, tetapi engkau nggak pernah pensiun. Engkau yang suka bercocok tanam, kembangkan, nikmati. Kenapa engkau nikmat? Kenapa kalau seseorang suka menulis sampai malam pun dia menulis? Kenapa? Itu talentanya. Yang suka menyanyi sampai malam, yang suka untuk membuat pekerjaan-pekerjaan tangan, terampil. Jangan bekerja pada orang, tapi engkau mesti penting. Engkau akan dikenal karena kemampuan produksi. Dan gift yang kau terima, itulah yang membuat engkau tidak ada pensiun. Sampai kapanpun kita menikmati hidup. Kenapa? Itu gift yang Tuhan beri. Kalau seorang suka nyanyi, seorang bercocok tanam, suka membuat kerajinan ini, itu menjadi keindahan. Sekarang aku mengerti. What is the most important skill that we have to develop when we serve God in His kingdom? Kingdom for dominion. Kejadian 1 ayat 26-27 berkata apa? Tuhan menciptakan kita ini segambar dan serupa. Untuk apa? Let them dominion. Hendaklah mereka berkuasa atas segala makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita ditentukan untuk memerintah, berkuasa. Tapi dengan mengembangkan kemampuan manajemen. Kembangkan. Jadi kawan-kawan, di dalam kesempatan, bagaimana engkau menata, mengkoneksi teman pelajaran kuliahmu, kegiatan penata layanan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan gereja, hubungan dengan sesama, di dalam engkau berkenalan untuk menjadi teman hidup, membangun tim, pakai manajemen. Jangan mengiyakan segala hal, tetapi akhirnya nggak ada yang baik. Terima dengan konsekuensi, saya bisa karena anugerah Tuhan, dan kita membayar harga. Bangun lebih awal, lakukan hal-hal yang dicintai, kemudian terus mendevelop networking, dan ketika kita mampu seperti itu, maka kelimpahan akan dicurahkan. Dan saya mulai melihat anak-anak muda yang punya potensi, tetapi takut akan Tuhan, yang punya kasih karunia, tetapi sanggup implementasi. Banyak penelitian-penelitian dunia sana yang menyatakan kekristenan menjadi sangat tidak menarik karena seperti candu. Kita berdoa bukan karena kita rindu mengasihi Tuhan, tetapi lari dan tanggung jawab. Yuk doa, yuk, saya capek ini. Berdoa bukan karena capek, karena kita mencintai Tuhan. Kita membuka hubungan dengan Tuhan di kehidupan kita. Apalagi? Jadi kekristenan akan menjadi menarik kalau kawan-kawan di kul sejak muda mampu praktek, saya ulangi, implementasi dari firman. Ketika engkau berdoa, Tuhan, aku pengen dapat nilai bagus. Tuhan berikan ide. Kenapa kamu nggak lakukan ini? Oke. Terus kemudian kita selesai berdoa, kerjakan. Bukan tidur lagi, santai dulu. Nggak ada yang hebat lahir dari otomatis. Sesuatu yang hebat mesti dipersiapkan. Yesus dipersiapkan 30 tahun. Tinggal dalam bait Allah. Berlatih. Ketika dibaptis, Bapa di surga berkata, inilah anak yang kasih kepadanya, aku berkenan. Kita dikasihi, tetapi apakah kita mendapat perkenanan, dikenan Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Apakah imanmu bisa diuji ketika jalan buntu dan teman-temanmu tidak ada jalan, kau memilih untuk satu langkah lebih lama bertahan. Kemenangan hanya bisa dicapai bagi mereka yang bertahan di akhir. Dan tentu saja, ini yang kita lakukan semua adalah anugerah Tuhan. Jadi kita menerima anugerah, kemudian anugerah itu kita praktekkan. Bukan kita bekerja keras untuk mendapatkan anugerah. Terbalik, kita tidak akan letih hidupnya. Tapi keselamatan dan pembenaran dari Kristus kita terima, ucapkan syukur, kita melakukan dengan sukacita apa yang menjadi bagian kita. Karena kesanggupan itu Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Nah, jadi nggak terbalik-balik ya. Jadi ketika kita mencapai puncaknya, maka kita akan katakan, ini semua anugerah Tuhan.
Saya lebih suka kepada Rick Warren yang mengatakan hidup ini bukan seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup ini seperti rel kereta. Ada jalur kanan, ada jalur kiri kalau di Indonesia ya keretanya. Ada hal-hal yang baik terjadi, ada kurang baik terjadi, ada biasa terjadi, tidak apa-apa. Ketika baik terjadi, sadar ini anugerahnya. Kita terus berbuat supaya cuma lebih baik. Ketika hal buruk terjadi, kita masih di dunia. Kristus yang sangat baik juga menerima perlakuan buruk. Santai saja, jangan menyerah. Ketika orang bilang kamu gila, sok rohani, kamu nggak ikut-ikutan dunia, nggak apa-apa, biasa saja, santai saja. Karena engkau dikhususkan untuk melayani, menjadi penata layanan. Orang-orang yang mampu memanage hidupnya, memanage hubungan dengan sesama. Karena hubungan dengan Tuhan, no one knows. But relation with your friend, your family, your colleague, your partner, everyone knows. Cara kita membangun hubungan itu keluar dari hatimu. Jadi kesimpulannya kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, mari kita semua mengembangkan kemampuan yang di dalam kita dan memanage dengan baik. Apa yang diterima, kembangkan. Jangan seumur hidup kita menjadi karyawan, tapi kembangkan gift itu, talenta itu, dan dengan manajemen yang baik, engkau produksi, engkau akan menjadi orang-orang yang mewarisi kesejahteraan keturunan Abraham, Ishak, Yakub, keturunan orang-orang yang diberkati, karena engkau mengambil bagian, dan itu semua kekuatan berasal dari Tuhan. Jangan hidup sembrono, oleh hari ini berubahlah, atur manage dirimu. Setiap uang yang kamu terima, setiap waktu yang kamu terima, setiap hal yang kamu terima, kembangkanlah, manage-lah, itu kebutuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Jauh dari sempurna, tapi Roh Kudus-Mu yang hidup itu boleh menerawang, masuk dalam hati setiap calon-calon penata layanan, bahkan mereka yang menjadi pembina, sudah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga. Dan mereka lakukan itu karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya urapan dari tempat yang maha tinggi akan membuat mereka menangkap pesan ini dan melakukan. Bukan orang-orang malas yang hanya duduk dan mencanti mujizat, tetapi orang-orang yang memanage hidupnya dan bekerja sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan mujizat itu nyata di dalam hidupnya ketika dia melihat tangan Tuhan yang kuat menopang jalan-jalan keputusan yang mereka ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya kembalikan ke panitia. Tuhan memberkati. Memberkati, Mister. Baik, terima kasih kepada Mr. Mahayoni untuk firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi berkat bagi hidup kita ke depannya. Dan selanjutnya kita akan ada sesi foto bareng. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih off cam, diharapkan untuk on cam sekarang. Dan jangan lupa untuk siapkan senyum terbaik kalian. Dan untuk sesi foto bareng akan dipimpin oleh MTDD. Kepada MTDD dipersilakan. Boleh dibantu ya kakak-kakak MTDD. Ayo teman-teman, kita lihat ini mana aja yang belum on cam nih. Masih ada beberapa, kita tunggu. Pak Is, udah semua belum ini open cam nih teman-temannya? Masih ada berapa sih yang belum? Oh, udah. Oke, MTDD silakan ya. Oke. Screenshot ya. 1, 2, 3. Aku ada saat ini
Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih MD Didi. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab ini kan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar firman ataupun seputar Alkitab, teman-teman bisa langsung bertanya dengan fitur raise hand serta nanti akan open mic setelah diperbolehkan oleh MC tentunya. Atau mengetikkan pertanyaan teman-teman langsung di kolom chat box. Oke? Mungkin boleh teman-teman ada yang mungkin sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan? Untuk Faiz mungkin juga boleh bantu aku ya, Faiz ngeliatin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Mungkin untuk start dulu kali ya dari Clary sendiri. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Oke. Perkenalin nama saya Clary dan Clary itu punya pertanyaan tadi, Mister, setelah mendengarkan istilahnya tadi sisi firman dari Mister. Nah, kan tadi kita ada ngebahas tentang bagaimana kita sebagai penata layanan gitu untuk berkomitmen. Nah, yang mau Clary tanya nih, gimana ya Mister? Kadang kan kalau misalnya kita penata layanan tuh memang rasanya tuh kayak kadang ada yang kayak godaan-godaan gitu banyak banget. Nah, gimana kita tuh benar-benar bisa 100% untuk berkomitmen gitu, Mister. Kayak apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat kita tuh benar-benar layak gitu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan gitu, Mister. Ya, Clary, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sangat bagus bahkan. Jadi kalau kita suka diserang ya pikiran kita, engkau layak enggak, pantas enggak, bisa enggak. Nah, keyakinan iman itu bahwa kita dibenarkan, bukan pembenaran diri sendiri itu penting. Yang kedua, berani deklarasi. Jadi kalau kita bicara teori perubahan, berani deklarasi. Saya ketika memimpin persekutuan, saya ajak semua berdiri, para pengurus berdiri, kemudian saya mendeklarasikan dua hal, saya masih ingat sampai sekarang. Pertama, kita tidak boleh mencontek. Kita dimanapun sampai kapanpun harus menjadi orang bertanggung jawab, ya dia tidak. Yang kedua, menjaga kekudusan. Pria di sini, saya bilang, pengurus persekutuan, nggak boleh memanipulasi tubuh perempuan. Kita ngomong dengan clear. Perkataan itu demikian juga yang perempuan. Akan menjagai kita ketika masalah itu datang. Sama kalau kita nggak boleh merokok ya. Tapi diam-diam saja, nggak berubah. Kenapa? Karena belum pernah berjanji. Tapi kalau berjanji ada kekuatan dari teman-teman kita. Ini nanti kalau saya merokok, tolong saya dibuka dompet saya dan diambil uang yang ada di situ. Nah, maka kita ngerokok hati-hati. Tapi kalau kita bilang diam-diam saja, capek lagi, banyak problem, ngerokok lagi, minum lagi. Nah, keberanian mendeklarasikan, aku kekuatan Tuhan, saya butuh teman. Ya nanti saya akan berhenti merokok, tapi kalau saya masih tertarik merokok, tolong saya ditempeleng ya, tolong saya didenda apa ya. Nah, keberanian itu yang menyakitkan diri kita kalau kita lakukan, akan menjaga. Jadi, sekali lagi kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kita berusaha sendiri jadi benar. Jadi, Tuhanlah kekuatan kita. Nah, kayak saya contohnya tadi pagi banyak yang tanya, Pak, merokok makan darah boleh nggak? Saya cuma bilang gini, Yesus dalam perjanjian baru berkata seperti ini, yang nggak boleh itu merusak tubuh. Kita nggak ngerokok, tetapi tidurnya malam-malam, begadang, makan sembarangan, itu berdosa juga. Jadi jangan salah, kita pikir merokok saja kita hakim itu masih ngerokok nggak jadi mengurus. Lah kita masih suka makan yang nggak sehat. Pengaruhnya lebih parah. Makan nggak pernah seimbang, hidup nggak pernah olahraga sejak muda.
Makanya semua penimbunan penyakit itu ketika kita sedang kuliah karena nggak menjaga diri dengan olahraga, karena stamina kita masih kuat. Tapi timbunan itu akan menghancurkan ketika kita umur 40-50 tahun, semua penyakit muncul. Karena itu, jangan hanya menyalahkan merokok, menyalahkan gini, tapi mulai menjaga hidup kita. Nah, menjaga itu Tuhan diberi kekuatan, termasuk kekudusan, termasuk gini. Dan ini kita, ini biji mata Allah, gitu. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Keren loh rencananya. Dan kau akan heran. Nah, pertanyaan yang kedua adalah dari Hana ya, Hana Sumampo. Sir, saya mau tanya gimana kalau kita sudah berusaha cari talenta kita, tapi akhirnya itu bukan talenta kita. Misalnya kita udah berusaha les musik, bernyanyi, tetapi at least kita merasa bukan di situ talenta kita, terus kita merasa down. Ya, menemukan talenta memang butuh bantuan orang. Itu namanya tes Johari Vindo, ingat. Saya tahu apa yang saya tahu. Jadi ketika orang lain bilang saya tahu, dan mereka benar-benar tahu, nah itu karakternya transparan, terbuka. Kalau kita nyanyi, semua merasakan enak ya, suaramu benar ya, oh kayaknya kamu terus kembangin. Nah, gitu. Jangan terbalik, saya nyanyi, menurut saya enak, menurut orang lain sakit, fals semua, tapi dia terlalu pede. Nah, itu juga nggak bisa menerima masukan. Jadi dalam komunitas keluarga, dalam komunitas school, ketahuan Sumampo Hana, kalau engkau punya talenta apa. Dan di situ kita jujur. Kamu kalau kasih firman ya, mengungkapkan hal-hal baru itu hidup saya kayak tersentak gitu. Bangun dari tidur. Itu kerjaan roh, kamu kembangkan dong. Nah, kemudian dia menjadi belajar bagaimana menjadi pembicara yang baik, mengambil ilustrasi. Dan tiba-tiba Tuhan bukakan jalan gitu. Dan hiduplah di situ. Jadilah yang terbaik di situ. Karena memang itulah kolamnya gitu istilahnya. Itulah tempatnya. Kalau orang itu ada di situ, jadi hidup luar biasa. Gitu. Kira-kira gitu ya. Wah, itu benar juga sih, Mister. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah kita, pertama yang tadi untuk pertanyaannya Clary, berarti kita harus mengikrarkan dulu, dan kita benar-benar kayak harus kasih tahu bahwa kita tuh benar-benar berkomitmen nih di sini. Lalu yang kedua tadi adalah kita harus mencoba dulu, dan nanti ketika sudah dirasa tepat, kembangkan di sebelah sana, gitu ya. Seperti itu ya kira-kira, Mister. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman? Boleh langsung raise hand aja. Nanti Pak Is boleh liatin teman-teman kita mana yang angkat tangan. Ayo jangan malu-malu teman-teman. Langsung, oh itu ada. Oh, ada dari Napita Sari. Hai Napita Sari, boleh on mic ya? Halo, terima kasih atas waktunya. Shalom, Sar Mahayoni. Saya ada pertanyaan. Gimana kalau semisalnya kita ada bakat atau talenta, tapi yang jadi penghalangnya itu kurang percaya diri, Sar? Kadang kan kalau misalnya kita mau nampilin bakat kita terlalu mikir ke negatifnya dulu, kayak mikir gini, nanti bagus gak ya? Atau aku sebenarnya nggak terlalu bagus dalam bakatku, lebih bagus yang si itu gitu kan, Sar. Jadi menimbulkan itu kayak sifat itu kayak negatif thinking gitu, sebelum tampil udah negatifan gitu, Sar. Untuk menghadapinya gimana ya, Sar? Thank you. Ya, itu sebenarnya Napita Sari, itu problem semua orang. Semua orang pembicara yang hebat sekalipun, kalau mau bicara tetap ada takut ya. Di depan awal-awalnya takut, tapi itu hanya 1-2 menit saja. Kalau sudah namanya ice wall-nya itu, dinding es itu pecah, makanya ada ice breaking. Itu tidak hanya berbicara untuk supaya kita cair, tapi dalam batin kita juga mengalami kayak gitu. Jadi ini masalah praktis saja, latihan aja. Dan jangan membandingkan dengan orang. Sebagai referensi boleh, tapi diri kita adalah bertarung dengan diri kita sendiri. Ingat, kita ini unik. You are very unique. No one exactly same with you. Look like, ya, stereotype mungkin, tapi exactly same, it is impossible. Karena keunikan itu Tuhan tidak pernah memberikan kepada setiap manusia atau anaknya tanpa talenta. Selalu ada. Memang ada yang banyak, multi talent namanya. Tapi ada yang cuma 1 atau 2, tapi itu dikembangkan tidak apa-apa. Dan ingat,
talenta yang kita miliki itu akan dinikmati. Kita menikmatinya di situ, bukan orang lain yang menikmati kita. Kita juga menikmati. Kita menikmati ketika menyanyi, menulis buku, melakukan hal itu. Dan ketika kenikmatan itu bergabung dengan skill yang baik, maka kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa menjadi garam dan terang. Seperti juara olimpiade, seperti kayak gini. Tapi paling enggak ketika diri kita berurusan dengan diri sendiri, kita artinya apa? Lawan kita adalah diri sendiri. Orang lain lebih baik nggak apa-apa, tapi yang penting kita bergerak lebih baik terus. Apakah kita harus juara olimpiade? Nggak harus. Yang penting kita happy dengan gift yang Tuhan beri dan dikembangkan gitu. Terus dikembangkan sampai semampu kita menjalani. Dan karena itu gift kita happy sampai tua pun kita akan menikmati, nggak ada istilah pensiun. Kalau engkau punya gift nggak ada pensiunnya, hidupmu bahagia. You like retired young lah. Sudah muda, udah pensiun, punya cara untuk mencari uang dengan cara yang tepat karena itu gift. Dan itu keren. Jadi jangan takut mencoba, karena itu butuh komunitas, komsel. Disitulah kita apa adanya, masukkan apa adanya. Teman-teman yang memberi masukan, kalau pertama kenal kan jarang berani jujur. Tapi kalau udah kenal, jujur, kamu latih ini dong, kamu memang punya potensi, tapi kurang ini. Nah, kita dengerin. Jadi, confident masalah latihan. Dan ingat, Tuhan sangat happy dengan hidupmu. Orang lain yang pertimbangan nomor 2. Sahabat-sahabat pertimbangan berikutnya. Tetap semangat, Mapita Sari, Siombing. Thank you, sir. Alright. Thank you teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan, dan juga thank you juga kepada Mr. Mahayoni yang telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Faiz? Apakah kamu masih di sini? Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Namun, aku ingin nanti Didi boleh next slide ya. Nanti akan saya tuntun secara bersama-sama dan teman-teman lain diharapkan untuk tidak meng-on mic-nya. Next slide. Oke, mari kita mengaku iman kita kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke. Tadi sebenarnya kita lupa bilang ya buat teman-teman yang tadi mungkin pertanyaannya masih ada dan belum terjawab. Kita mohon maaf karena waktunya terbatas, dan juga mungkin nanti kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, kita bakal punya sesi lebih banyak lagi di Cool, jadi jangan lupa buat ikutan semua rangkaian acara kita. Nah, sekarang nih kita ada pengumuman. Kira-kira pengumuman apa nih, Pak Is? Jadi teman-teman, kita akan memberikan waktu break time kepada kalian semua selama kurang lebih 30 menit, yaitu dari jam 11.40 sampai 12.10. Dan bagi teman-teman semua yang ada di meeting ini diharapkan untuk tidak perlu leave ya teman-teman, karena kita akan melanjutkan acara kita dengan sesi yang lebih serunya lagi nanti. Dan diharapkan untuk teman-teman semua untuk jangan terlambat ya. Dan selamat beristirahat. See you on 30 minutes. See you teman-teman. Shalom semuanya. Sebelum kita break, kita bilang dulu yuk thank you ke Mr. Mahayoni sebelum beliau leave. Yuk semuanya kita on kamera kita dan juga on mic kita. Oke, jadi nanti dalam hitungan ketiga kita sama-sama bilang thank you Mr. Mahayoni, God bless you, oke? Oke, kasih 3 detik ya semuanya untuk on camera dan on mic. Oke deh. Siap? 3, 2, 1. Thank you, Mr. Mahayoni. God bless you.
Terima kasih ya, saya mau izin live dulu ya. Baik, Sir. Tuhan Yesus memberkati. Bless you, teruskan aja. Saya ada meeting lain. Bless you. Baik, Sir. Semangat. Oke, buat teman-teman, kita bakal ada break dari mulai tadi jam berapa aja tadi, Kak? Dari jam 11.40 sampai ke jam 12.10. Kurang lebihnya 30 menit sih, gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan balik lagi di jam 12.10, teman-teman. Oh iya, oke. Sebelum kita tutup, sebelum kita break dulu, nanti terus balik lagi, kita akan doa dulu, doa bersama untuk Rika sebagai prayer. Apakah sudah siap untuk menuntun kita dalam doa? Oke, di sini aku yang akan bawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi break, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami tadi boleh selesai dengan sesi sharing, sesi Q&A, dan juga firman yang telah diberitakan oleh Mr. Mayoni. Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh kami selesaikan, sesi acara yang boleh kami lakukan tadi, dan sekarang kami akan masuk ke dalam sesi break. Mampukan kami untuk memanfaatkan sesi break ini dengan baik, agar ketika kami balik lagi untuk melanjutkan sesi, kami boleh fresh dan kami bisa melanjutkan rangkaian acara hari ini dengan baik, Tuhan. Dalam nama-Mu, hanya kami terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, thank you prayer. Nah teman-teman, seperti yang tadi udah disampaikan, kita akan ada break, kira-kira 30 menit, nanti kita akan kembali lagi di jam 12.10. Oke, jangan leave ya teman-teman, jangan leave room, cuma off cam aja, lalu nanti jam 12.10 kita balik lagi ke sini buat melanjutkan sesi kita pada siang hari ini. Oke, see you teman-teman.